إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jal, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati melalui iman, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan, dengan selalu berzikir kepadanya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota badan kita, dengan selalu menjalankan ketaatan, terutama menjaga salat yang merupakan amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai sanadnya kepada Sahal bin Sa'ad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Nawawi, di mana Sahal bin Sa'ad berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qala sallallahu alaihi wasallam izhad 'anid dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahu atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku akan sebuah amal, jika aku amalkan Allah akan mencintaiku, demikian pula manusia. Jadi saya akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Saya akan dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Allah dan dekat dengan manusia. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada beliau dan kepada seluruh umatnya suatu prinsip. Apa itu? Izhad 'anid dunya. Bersikap zuhudlah kamu terhadap dunia, pasti kamu dicintai Allah. Wazhad fi ma indan nas. Bersikap zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, mari kita jelaskan secara singkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di mana di hadis tersebut terdapat banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dalam kehidupan kita di dunia, agar kita bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, seorang muslim harus punya prinsip dalam menjalani kehidupan dunianya, supaya tidak mudah bimbang, supaya tidak mudah goyah dalam menghadapi pengaruh negatif apapun
dalam menghadapi godaan sebesar apapun, apalagi godaan perempuan. Dia harus punya prinsip. Karena ketika dia tidak punya prinsip, maka mudah goyah dan sulit baginya untuk istiqamah, untuk menjadi orang benar. Ini salah satu contoh. Di hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita prinsip. Seorang muslim hanya punya prinsip. Untuk apa? Supaya kita tetap konsisten, istiqamah. Walaupun kita orang awam, harus punya prinsip. Karena di luar sana banyak sekali godaan. Di luar sana banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk yang akan merusak iman dan agama kita. Yang kedua, ketika kita memiliki prinsip, maka seharusnya prinsip yang kita jadikan suatu pegangan harus bertolak dari dalil. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya prinsip tapi tidak berasal, tidak bertolak dari dalil, maka Allah tidak akan pernah membimbing kita. Prinsip dalam hidup itu tujuannya agar membuat kita lebih baik, terarah, ya, yang ujungnya adalah husnul khatimah. Karena Nabi alaihissalam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu agar tetap istiqamah, baik dan buruknya lihat di akhir. Nah, prinsip hidup kita jangan asal memiliki prinsip, tapi prinsip yang akan membuat kita semakin baik, semakin berkah, selalu istiqamah sampai akhirnya husnul khatimah adalah prinsip yang berasal dari dalil, bukan dari apa yang beredar di masyarakat. Kata orang tua saya, nenek saya mengajarkan, kakek saya. Coba dicek prinsip yang diajarkan mereka sesuai atau dengan dalil atau tidak. Karena hal itu membuat kita, kalau prinsip tidak sejalan dengan dalil, justru akan membuat kita semakin jauh dari kebaikan dan semakin terlena dalam keburukan. Yang ketiga, Nabi mengatakan, zuhudlah kamu. Apa makna zuhud? Apakah zuhud artinya kita tidak perlu kaya, kita tidak perlu punya uang banyak, kita tidak perlu punya rumah mewah, mobil mewah, kita tidak perlu punya uang banyak? Tidak, tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Makna zuhud di sini yang dijelaskan para ulama, zuhudlah kamu terhadap dunia. Yang pertama adalah maknanya agar kita dicintai Allah. Ingat para jamaah, ketika Allah mencintai kita, maka itu kunci kebahagiaan. Karena kita selamat di dunia dan di akhirat karena rahmat Allah, karena cinta kasih Allah. Sampai Nabi menekankan, saya pun masuk surga adalah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagian ulama salah berkata, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'nan tuhab. Selama kamu hidup dan kamu ingin selamat dan bahagia di dunia akhirat, kamu jangan mikir bahwa saya sudah cinta Allah. Tapi yang kamu pikirkan, yang membuatmu gelisah sampai membuatmu tidak bisa tidur, apakah Allah sudah mencintai saya atau belum? Itu yang kita pikirkan. Karena ketika Allah sudah mencintai kita, maka semua kebaikan ada di depan kita. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama makna zuhud artinya bagaimana kita tidak terlalu mencintai dan berambisi terhadap dunia. Ya ikhwah, niat saja, keinginan saja, dekat dengan ustadz-ustadz saja tidak akan membuat kita bisa tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Wallahi ikhwatul iman, semakin mendekati kiamat, semakin berat bagi kita untuk membuat diri kita tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Kalau kita sudah berada di depan mata kita sudah ada dunia, sudah ada bisnis, sudah ada proyek, sudah ada semua yang menghasilkan uang, berat bagi kita untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zuhud ikhwatul iman, kita harus menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih manfaat daripada ajaran yang benar? Ajaran yang sesuai dengan tuntunan Nabi membuat hati ini tidak terlalu berambisi terhadap dunia. Makanya kata seorang tabi'in, Bakar al-Muzani rahimahullah, apa sih bedanya sahabat dengan kita? Mereka sama-sama manusia. Naam, kata beliau, beda.
Sahabat itu menguasai dunia, tapi dunia tidak ada di hati mereka. Kita tidak menguasai dunia. Kita akui yang menguasai dunia, yang menguasai ekonomi dunia, yang menguasai semua hal-hal kekuatan dunia, bukan orang-orang Islam, tapi dunia ada di hati kita. Kenapa sahabat seperti itu? Mereka menguasai dunia karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada di antara kita, kok saya dunianya kuat ya? Kenapa? Kalau sholat susah khusyuk, baca Quran pun kurang menikmati. Apa saja, zikir sekedarnya. Ingat ya ikhwatal iman, kalau kita bicara bisnis, persaingan bisnis sangat kuat. Dan kalau sudah persaingannya tidak sehat, mereka, rival kita, pesaing kita, mainnya dengan sihir. Kalau kita tidak lawan dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala, mereka menghancurkan kita. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus kembali kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena itulah caranya. Dengan cara apa kita kembali kepada agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Sempatkan, luangkan waktu untuk belajar agama. Karena agama itu bukan cuma peci, agama bukan gamis, agama bukan penampilan syar'i, bukan. Agama itu ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Agama itu ilmu. Kalau kita ingin dekat dengan agama, belajar agama, kemudian mengamalkannya. Bukan sekedar menjadikan ilmu agama sekedar wawasan, bukan sekedar tahu, tapi belajar agama untuk beramal, terutama ilmu tentang tauhid. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wassalatu wassalamu ala hadil bashariyati jama'a alladhi adda al-amana wa nasal umma wa jahada fil haqq jihadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Makna zuhud terhadap dunia yang kedua, kita jangan hanya kaya supaya kita bisa memiliki fasilitas yang lengkap. Cari dunia, cari duit, tapi ujungnya ibadah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Abaikan, tinggalkan segala hal di dunia yang tidak akan kamu bawa mati. Kita cari uang apa? Untuk apa? Untuk kaya? Sayang. Dengan kita punya niat, kita punya tekad bahwa dengan kita mencari uang supaya kita bisa kaya, supaya dan tidak ada ujungnya adalah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, ujungnya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Wallahi dunia yang seperti itu akan melelahkan jiwa. Ingat, Allah menciptakan, menghadirkan hati hanya untuk beribadah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak heran kalau kita kok capek ya, kok lelah, capek, sudah punya rumah mewah, kok belum juga saya mendapatkan ketenangan. Saya sudah istirahat, saya sudah sering ke Eropa, jalan kemana, saya sudah habiskan uang saya ratusan juta, kok saya belum tenang? Iya, karena hatinya nggak dikasih makan, tidak diberi makan. Ikhwatal iman, para jemaah, salah cara memberi makan hati, setiap apa yang kita cari, pastikan akhirnya adalah ibadah kepada Allah. Harta, capek kita cari harta, gak ada masalah, tapi ujungnya zakat, ujungnya sedekah. Capek kita mendidik anak, ujungnya kita harapkan mereka menjadi anak yang takut kepada Allah. Ujungnya dari lelahnya kita mendidik istri, bukan supaya dia tambah cantik, terawat, semakin indah dilihat, dipandang, bukan. Istri yang takut kepada Allah, istri yang betul-betul memuliakan suami, Masya Allah, nikmat rasanya. Apa yang kita lakukan di dunia harus ada ujungnya. Ada nggak di sana ibadah? Ada tidak? Karena kita tidak bawa harta. Yang ketiga,
Zuhud terhadap dunia, ikhwatal iman rahimahullah. Jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah. Apa saja yang mubah, makan, jangan berlebihan. Minum, jangan berlebihan. Berolahraga, jangan berlebihan. Apa saja yang Allah bolehkan, jangan berlebihan. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, kulu washrabu walbasu min ghairi sarafin wala bakhilah. Makanlah kalian, minumlah kalian, kenakanlah pakaian yang menurut kamu indah atau cocok bagi kamu, tapi jangan kamu makan minum secara berlebihan. Dan jangan pernah kamu makan dan minum sampai menyombongkan diri kepada orang lain yang tidak mampu untuk membeli makanan dan minuman yang mahal itu. Jadi harus ada, ikhwatal iman, kita punya porsi. Makan sesuai kebutuhan. Ini caranya, ikhwatal iman. Jadi harus ada ibadah di sana. Makanya bagaimana caranya supaya kita zuhud? Jadikan makanan kita ibadah. Ya Allah, saya makan yang halal, yang sehat, yang tidak membahayakan, yang tidak mengandung hal-hal yang berbahaya. Bismillah, supaya saya sehat bisa beribadah kepadamu. Saya tidur, ya Allah, saya tidur supaya saya sehat. Jangan berlebihan dan jangan juga kurang dari kebutuhan kita untuk tidur. Kemudian berikutnya, bagaimana zuhud terhadap manusia supaya mereka mencintai kita? Ya ikhwatal iman, zuhud terhadap manusia yang pertama maknanya, kita jangan terlalu berharap kepada mereka. Suatu kesalahan besar ketika kita terlalu berharap kepada orang dekat kita, orang kepercayaan kita. Akhirnya apa? Ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan dari orang kepercayaan kita, dari orang dekat kita, yang ada kekecewaan yang sangat mendalam, kecewa yang sangat besar, bahkan sulit memaafkan. Padahal seorang mukmin, seorang yang bertakwa, sifatnya itu selalu memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Kenapa banyak orang yang sulit memaafkan? Karena apa? Dia bilang, saya selama ini kurang apa? Kurang apa terhadap dia? Semuanya saya berikan, semuanya saya percayakan. Begini cara kamu membalas. Sungguh mengecewakan kamu. Kekecewaan yang membuat kita sulit memaafkan karena kesalahan kita dari awal. Terlalu berharap kepada makhluk. Kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, berharaplah hanya kepada Allah, karena Allah maha sempurna dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan itu dikatakan oleh Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim. Kemudian Hajar berkata, ya Ibrahim, kemana engkau pergi? Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat yang yang sangat sepi seperti ini, yang tidak ada orang sama sekali? Untuk apa kamu tinggalkan kami di sini? Ya Ibrahim. Setelah 3 kali, lalu Hajar berkata, Allahu amarka bihadza, apakah engkau meninggalkan kami di kota ini, di tempat yang sepi ini karena perintah Allah? Kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Sambil beliau menangis karena tidak bisa lagi berkata-kata, karena ini perintah Allah. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, tinggal berdua Hajar dan Ismail. Apa kata Hajar? Idzan la yudzin Allah, kalau ini perintah Allah, lanjutkan, tinggalkan kami. Allah tidak akan pernah menyengsarakan kami. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari apa dikatakan oleh Hajar, kita harusnya jangan terlalu berharap kepada istri, kepada anak. Sakit hati saya udah jadi bapak yang baik, begini cara kamu membalas ayah ya? Apa kurang ayah? Ketidakikhlasan kita membuat kita sangat kecewa dan mudah mencap anak kita durhaka. Ikhlas, ikhwan. Ikhlas para jamaah membesarkan anak. Apakah anak nanti akan menjadi anak yang berbakti atau durhaka? Bukan itu wilayah kita. Yang penting kita sudah berbuat maksimal. Kalau seandainya kita mendidik dan pasti menjadi anak saleh, Nabi Nuh anaknya tidak boleh kafir. Kita hanya berikhtiar, Allah yang menentukan cara untuk menjaga hati agar tidak mudah kecewa. Kalaupun kecewa, mudah memaafkan, hanya sedikit, sebentar. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Kemudian jangan terlihat menjadi seorang yang bermental pengemis.
Jangan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang betul-betul mengharapkan apa yang ada pada orang. Ketika seorang misalnya punya mobil mewah, kita katakan, oh bagus mobilnya ini, kapan-kapan bisa jadi punya saya. Mulutnya, lisannya, terlihat dia adalah seorang yang betul-betul mengemis kepada makhluk. Para jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji orang yang tidak pernah menampakkan kefakirannya kepada manusia. Allah memuji orang yang tidak pernah menunjukkan kesulitannya kepada manusia. Ayo keluh kesah, sampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Nggak usah ke orang. Saya nggak punya duit, saya lagi susah, penghasilan kantor perusahaan saya betul-betul anjlok. Ngapain cerita ke manusia? Citra kepada Allah. Bagaimana orang senang sama kita? Ingat, yang membuat mereka cinta kepada kita Allah. Karena Allah yang bolak-balik hati kita. Nggak usah banyak curhat kepada manusia. Yang terakhir, makna zuhud terhadap manusia. Jangan terlalu mengandalkan manusia.